السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Walaupun subuh ini terasa sangat dingin dikarenakan semalaman kita diguyur dengan hujan, diturunkan oleh Allah air yang penuh dengan keberkahan dari langit, namun ini tidak akan menghalang kita untuk dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga setiap kesalehan seperti ini terus senantiasa ditancapkan ke dalam jiwa kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan yang suci tersebut. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertemuan subuh ini masih kita melanjutkan silsilah tentang al-munafiqun fil Quran. Kita masih membahas tentang bagaimana Al-Quran mendeskripsikan munafik itu secara detail. Pada pertemuan subuh yang berbahagia ini, kita akan melihat tanda-tanda munafik tersebut yang Allah gambarkan bahwasanya mereka itu akan senantiasa untuk menyerukan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, agar mereka, orang-orang yang beriman tersebut tidak mau menafkahkan apa saja agar Rasul ditinggalkan dan bercerai-berai. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, mereka itu yang berkata, janganlah sekali-sekali kamu itu berinfak ala man 'inda Rasulillah, kepada orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, hatta yanfaddu, sehingga mereka itu bubar. Walillah, dan kepunyaan Allah lah khazainus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik mereka itu sama sekali tidak mengetahui dan tidak mempunyai pengetahuan. Dari ayat ini banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama kata-kata anfaqa, kata-kata sadaqah, bahwasanya itu adalah sesuatu yang memang kullu ma'rufin fahuwa sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah.
Nah, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang melarang kepada orang Islam untuk melakukan setiap kebaikan, baik kebaikan melalui harta ataupun kebaikan apapun. Ini adalah ciri-ciri munafik. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang umat Islam yang membutuhkan kepada donasi, maka ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang melarang untuk memberikan sumbangan. Ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Katakanlah misalnya ada sebuah penggalangan dana untuk memperjuangkan agama Allah, maka orang-orang munafik akan mengatakan jangan berinfak kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka nanti akan bubar, supaya mereka nanti akan buyar. Ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Dan kemunafikan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tapi juga dilakukan oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Orang-orang Islam itu juga melakukan hal-hal seperti ini. Pada saat katakanlah misalnya ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, ada orang yang menyeloteh. Misal hari ini Masjid Baitur Rahman memerlukan penggalangan dana untuk pembangunan genset. Apa yang dikatakan di antara mereka? Mengatakan, untuk apa lagi disumbang? Jangan lagi sumbang. Hal-hal seperti ini adalah ungkapan-ungkapan kemunafikan yang ada pada orang-orang Islam. Begitu juga pada saat ada katakanlah misalnya penggalangan dana untuk kemajuan agama Allah, maka mereka orang yang paling terdepan untuk memprovokasi agar agama Allah itu tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan. Salah satu pengalaman saya sewaktu saya berada di Belanda, berbicara dengan teman dari Maroko. Pada saat itu saya menanyakan apa kendala yang paling terbesar bagi muslim di Maroko, bagi muslim di Belanda. Karena apa? Mayoritas penduduk muslim di Belanda itu adalah masyarakat imigran Maroko. Pada saat saya menanyakan seperti itu, mereka itu ditentang habis oleh partai kanan. Partai kanan itu adalah partai yang dibiayai oleh Rusia. Kenapa Rusia membiayai partai kanan? Partai yang membenci kepada Islam, tidak suka kepada Islam. Karena Rusia menginginkan Uni Eropa itu bubar. Maka mereka memberikan pembiayaan yang besar-besaran terhadap partai yang membenci Islam ini. Nah, dikeluarkanlah sebuah aturan di Belanda bahwasanya bahkan di Eropa mereka tidak boleh menggalang donasi dari luar negeri. Nah, pada saat itu terjadi umat muslim di Belanda sedang membeli sebuah bangunan tua yang mempunyai kolam renang, dan naasnya bangunan yang dibeli oleh orang muslim tersebut untuk dijadikan masjid pada saat itu terbakar habis. Sedangkan masa waktu tenggang untuk melunasi bangunan tersebut hanya 3 hari lagi. Sisa pelunasan yaitu 200.000 euro yang harus dilunaskan oleh orang muslim. Sehingga apa? Mereka tidak bisa meminta bantuan dari Teluk, dari negara-negara Arab. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang berada di Belanda pada saat itu adalah dengan membuka sebuah hati umat Islam dengan gerakan untuk bersedekah kepada agama Allah. Dan ini yang paling mengejutkan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu terkejut dengan hasil kumpulan 200.000 euro dalam jangka waktu 3 hari. 3,6 miliar kalau kita konversikan dengan uang rupiah, itu dia cuma dapat dalam waktu 3 hari. Ini yang membuat kaget. Ternyata umat Islam itu mempunyai spirit yang gila-gilaan dalam bersedekah. Khususnya orang Arab. Dan hal seperti ini jarang sekali ditemukan bagi orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Spirit bersedekah ini bisa dilihat dari orang-orang Arab. Mereka berapapun kemampuannya itu tetap mau bersedekah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau menjadikan diri mereka itu adalah sebagai orang-orang yang diibaratkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang munafik.
termasuk orang-orang yang akan menghalangi terhadap kemajuan agama Allah. Nah, caranya mereka ingin membuktikan dengan cara bersedekah. Ini merupakan salah satu spirit yang dapat dilihat. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, apabila sudah pernah melakukan ibadah haji, lihatlah bagaimana sedekahnya orang-orang Arab tersebut. Sedekah orang Arab itu, misalnya dia bersedekah susu halib itu 1 kontainer. Dia bersedekah kurma 1 kontainer. Dia bersedekah payung 1 kontainer. Semua yang disedekahkan itu tidak seperti skala sedekah biasa. Mereka bersedekah dengan skala yang sangat besar. Bahkan salah seorang pedagang kaya, Ar-Rajhi, Syekh Ar-Rajhi, beliau bersedekah untuk semua buka puasa. Senin Kamis itu beliau yang menanggung. Kemampuan seperti ini, kesadaran seperti ini, ya, itu hanya dimiliki oleh jamaah Masjid Baitur Rahman. Dan ini disadari bersama. Di saat ada penggalangan dana yang dilakukan untuk pembangunan, untuk kemakmuran masjid, itu kesadaran seperti itu hanya bisa dapat kita lihat di jamaah di sini. Ini merupakan sebuah nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semuanya. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mengumpulkan dana di masjid-masjid yang lain. Kenapa? Tingkat kesadaran. Kalau dalam bahasa Aceh, klep iman menteng le hino terbuka. Bukan karena berarti pada saat ustaz yang menyampaikannya itu bagus, bukan itu saja yang membuat faktor kesadaran para jamaah untuk bersedekah. Akan tetapi kesadaran yang paling terpenting itu adalah keimanan di dalam jiwa jamaah. Pada saat mendengarkan adanya penggalangan dana seperti apapun yang diumumkan oleh BKM, maka kesadaran seperti itulah yang sebenarnya kita ingin mewujudkan agar kita tidak termasuk orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai ciri-ciri orang munafik. Ini merupakan salah satu ciri munafik. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila mendengarkan seruan kepada untuk memajukan agama Allah, maka mereka akan menghimbau untuk tidak membantu. Berapa banyak hari ini pada saat ada penggalangan dana untuk Palestina, ada orang yang masih menyeloteh, ngapain mikir orang Palestina? Orang kita juga masih lapar. Ini adalah pemahaman yang salah kaprah. Padahal banyak manfaat pada saat bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Aceh, di Indonesia, yang disalurkan kepada saudara-saudara kita di luar negeri yang membutuhkan bantuan tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya walillahi khazainus samawati wal ardh. Kepemilikan Allah lah gudang. Khazain itu adalah the gunners. Gudang, semua gudang harta itu adalah milik Allah, baik yang di langit maupun di bumi. Oleh sebab itu sangat benarlah orang-orang yang berinfak, bersedekah itu diibaratkan dan didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini adalah doa dari malaikat, bukan doa dari orang-orang biasa. Jadi pada saat Bapak Ibu jemaah bersedekah di pagi hari, maka itu akan didoakan oleh malaikat. Dan apa yang didoakan? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah apa yang telah diinfakkan itu adalah penggantinya. Pengganti itu terbaik menurut Allah. Ini yang didoakan oleh malaikat tanpa batas. Setiap orang bersedekah di pagi hari itu akan didoakan oleh malaikat. Dan ini juga didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Semoga setiap sedekah yang kita sampaikan di pagi hari ini merupakan keberkahan yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, sehingga malaikat pun senantiasa mendoakan kita. Jangan pernah khawatir terhadap sedekah.
Kenapa? Karena ada sebagian orang pada saat seruan untuk bersedekah itu, mereka itu pura-pura, kalau misalnya celeng lewat, pura-pura tertidur. Ada yang model seperti itu. Kalau sudah ada halo-halo untuk pengumpulan dana, mengkritisi lagi, ngapain dikumpulin? Padahal mereka juga, orang-orang itulah orang-orang yang paling sulit untuk mengeluarkan sedekah. Kenapa sedekah? Karena kita katakan tadi, sedekah itu adalah kedekatan, dipakai dengan kata-kata as-sidq, as-sadiq, makna kedekatan, makna persahabatan. Sangat sulit bagi seseorang untuk memberikan sesuatu kalau seandainya dia tidak dekat. Lihatlah berapa banyak orang yang mau bersedekah kalau seandainya dia itu tidak dekat. Maka kata-kata sedekah itu adalah kata-kata persahabatan, kata-kata persaudaraan. Inilah yang membuat kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Pada saat Allah menitipkan harta kepada kita, maka jangan pernah khawatir harta tersebut akan habis. Karena ini merupakan sesuatu yang akan tersisa di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa menambah keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah dan kepada Rasul dari setiap kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.